Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa.
Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, "Jadilah kehendakmu," yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Biarlah Tuhan yang menjadi sukacita kita. Amin. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biar sukacita Tuhan terus melimpah atas kami ya Tuhan. Memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Sebab mengikut Tuhan adalah kesukaan hati kami ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kelepas semua mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita mau lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahan.
Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan atas setiap kami dan Bapak Ibu yang di rumah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus hari-hari ini mungkin kurang baik ya Tuhan, tapi Tuhan selalu baik atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan. Oh, Rabashanda ya ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk ora basyada ya la 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 ya se di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama. Yang berkenan selalu. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, berkenan di mata-Mu ya Roh Kudus, di mata-Mu. Hanya kepadamu kami memandang, dekat denganmu kami mengalami kuasa-Mu, Yesus. Irabaya shanda ya la la bataka la la baya la la baya she. Ira la baya la la baya la la maya la 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 la. Irabaya shanda ya la la bataka la la baya la la baya la la baya she. Ira maya she. Ira la bara la bara la bara la bara. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bisa menyatakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasa saat aku menyembah, saat aku menyembah
hadirat Tuhan terus kami rasakan ya Tuhan. Sebab hadirat-Mu Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kami ya Tuhan. Lawatan memberikan kuasa pada setiap kami, untuk kami boleh melewati hari-hari ini ya Tuhan. Sebab kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, Tuhan sendiri akan menolong kami, menjagai kami. Dan Tuhan sendiri akan melakukan perkara ajaib Tuhan, dan membela hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan disenangkan atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang bertata segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya dan saya berdoa, kita percaya semuanya kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan luar biasa diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi dalam ibadah. Meskipun ibadahnya masih ibadah online Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh terus datang di hadirat Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini buat kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih banyak untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan kerjakan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami percaya apa yang Tuhan lakukan tidak pernah sia-sia dan kami mau deklarasikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Dan hari yang baik ini Tuhan, kami mau datang kepadamu mendengar isi hatimu. Tuhan berbicaralah buat setiap kami, tegur kami, ajar kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hidup kami senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi berkat buat kami semua yang beribadah. Kami percaya Tuhan Engkau berkati hidup kami, Engkau berkati hamba-Mu, biar hanya isi hati Tuhan saja yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan kebenaran benih firman Tuhan, dan berakar, bertumbuh, berbuah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, di hari yang baik ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu hal tentang kebenaran firman Tuhan yang kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Perikopnya berkata begini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara, 10 gadis yang membawa pelita dan menyongsong tuannya, ini berbicara tentang kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana kita yang adalah orang-orang percaya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita.
yang kita sedang nanti-nantikan hari-hari ini menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Nah, kita tahu bahwa 10 gadis tersebut terdiri dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana disebutkan mereka adalah gadis-gadis yang membawa minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh adalah mereka yang hanya membawa pelita. Nah, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita akan mengalami begitu banyak hal. Seperti hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, begitu saudara ya, di mana kita menjadi the messenger of the church Pentecost, menjadi saksi daripada kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk menyelesaikan amanat agung, ya kan saudara? Tapi kita percaya di tengah-tengah itu goncangan demi goncangan terjadi. Pandemi COVID-19 terjadi saudara. Gempa bumi terjadi saudara. Kemudian longsor terjadi juga saudara. Dan begitu banyak hal goncangan yang terjadi di bangsa ini. Bahkan bukan cuma di bangsa ini, tapi juga di seluruh dunia. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang senantiasa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita percaya Tuhan Yesus datang segera. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar tentang apa yang kita harus persiapkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada sesuatu yang penting yang dibawa oleh 5 orang gadis bijaksana. Mereka bawa minyak, saudara. Jadi ceritanya 5 gadis bijaksana ini bukan hanya sekedar bawa pelita, tapi mereka bawa minyak. Di mana minyak itu adalah sesuatu yang juga penting untuk membuat pelita mereka tetap menyala. Dan mereka bisa menyambut mempelai laki-laki, saudara. Kita tahu bahwa di Alkitab mencatat ketika mereka menunggu mempelai laki-laki gitu ya, mereka kelelahan, mereka ketiduran, saudara. Sampai mereka dengar ada satu kalimat, sampai mereka dengar ada orang yang berkata, mempelai datang, song-songlah dia. Dan kita tahu pasti kejadiannya adalah 5 gadis yang bodoh, mereka kehabisan terang di pelita mereka. Sampai mereka berkata kepada 5 gadis yang bijaksana ini, tolong bagi sedikit dong minyaknya. Tolong bagi supaya pelitaku tetap menyala, katanya. Tapi 5 gadis bijaksana berkata, enggak, nanti enggak cukup buat kami. Pergi beli di warung, pergi beli di toko minyak. Nanti ketika kamu beli, pelita kamu akan tetap menyala, begitu saudara ya. Tapi kita tahu 5 gadis bodoh tidak bisa masuk ke dalam ruang perjamuan. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke-13 berkata begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semua, kita harus berjaga-jaga. Satu yang kita perlu untuk kita lakukan, untuk kita miliki, untuk kita punya dalam hidup ini, yaitu minyak. Seperti gadis bijaksana yang mempunyai minyak, yang menjaga pelitanya tetap menyala karena mereka punya bahan bakarnya, saudara. Demikian juga kerohanian setiap kita. Kalau tadi dikatakan bahwa 10 gadis yang membawa pelita adalah kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata percaya saja tidak lengkap. Kita tahu, kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita diselamatkan. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada begitu banyak hal yang kita harus lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, kita tahu kita semua diciptakan Tuhan punya fungsi masing-masing. Dan salah satu fungsi yang ada dalam setiap kehidupan kita yang pertama adalah Tuhan ingin kita jadi terang. Tuhan ingin kita jadi garam. Tuhan ingin kita berdampak. Tuhan ingin kita menjadi teladan buat banyak orang. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Lalu yang kedua, hari-hari ini Tuhan sedang pesankan buat setiap kita. Bukan hanya menjadi terang, bukan hanya jadi garam, bukan hanya jadi teladan. Tapi kita menjadi orang-orang pembawa pesan Pentakosta yang disebut the Church of Pentecost, saudara. Di mana kita membawa pesan Pentakosta untuk banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan. Dan salah satunya adalah menyelesaikan amanat agung. Nah, saudara, butuh minyak untuk sebuah pelita itu tetap menyala.
butuh bahan bakar untuk rohanian kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah terombang-ambing, kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah menyerah, saudara. Nah, minyak yang dimaksudkan dalam ayat ini bagi kita semua secara rohani adalah bicara soal hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan penting bagi saudara dan saya. Karena kenapa? Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka akan ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Waktu ada hadirat Tuhan dalam kita, maka kita cakap melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu Tuhan berperkara di dalam hadiratnya. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang memampukan Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Waktu Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang-orang sakit, ya kan? Waktu Bapak Ibu Saudara tumpangkan tangan atas mereka semua, kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan terjadi. Katakan amin, Saudara. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan? Simple, saudara. Pertanyaannya adalah begini, apakah saudara masih berdoa? Apakah saudara masih baca Alkitab, saudara? Atau saudara hanya cukup untuk setiap hari Minggu ibadah online saja? Atau mungkin sekarang udah ada yang offline gitu ya, udah ada yang onsite juga gitu kan? Atau hanya cukup dengan beribadah saja seminggu sekali? Selebihnya doa makan saja cukup? Tidak, saudara. Tapi untuk kita bisa dapat hadirat Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam naungan Tuhan, kita percaya kita harus terus berdoa. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan. Kita harus terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Meresponi firman Tuhan yang kita baca setiap harinya. Kenapa ada banyak orang di luar sana yang begitu mudah untuk menyerah dengan Tuhan? Jawabannya cuma satu, mari koreksi saat teduhnya, mari koreksi hubungannya dengan Tuhan. Saudara, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita sedang membangun mezbah, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu hubungan kita intim dengan Tuhan, waktu hidup kita melekat dengan Tuhan, saya percaya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara sedang pergumulkan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Karena Dia berkuasa, Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hadiratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran orang yang ada di dalam hadirat Tuhan bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, gambaran orang yang ada dalam hadirat Tuhan dapat kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ayatnya berkata begini, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini adalah ciri orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu dia hidup di dalam hadirat Tuhan, kita percaya dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terhubung dengan sumbernya, saudara. Dia tidak perlu bersusah-susah payah untuk mencari air untuk pertumbuhan pohon tersebut. Akarnya tidak perlu susah payah untuk mencari air untuk dia bisa bertumbuh. Karena kenapa? Karena dia ada di tepi aliran air. Dan kita percaya terhubung dengan sumbernya membuat dia cepat tumbuh. Tumbuh baik, berbuah baik. Katakan amin, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak layu daunnya. Artinya begini, saudara. Dia akan tetap kuat di dalam setiap keadaan apapun. Dia akan tetap kuat di dalam setiap cuaca apapun. Tidak layu daunnya. Bicara soal dia akan tetap berdiri kokoh. Karena kenapa? Karena ada sumber air yang menopang hidupnya. Kita akan berdiri kokoh. Karena kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Karena ada hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terbangun. Hubungan yang baik itu, maka di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan atas hidup kita. Waktu goncangan datang, kita tidak akan cepat menyerah. Tapi waktu goncangan datang dalam setiap kehidupan kita, yang kita lakukan adalah bersyukur. Karena kenapa? Ada mujizat di dalam bersyukur. Nah, ada lagunya, saudara ya. Ada mujizat dalam bersyukur. Kan gitu, saudara ya. Nah, kita percaya mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya ketika kita melekat dengan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga ini berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, ada kuasa dalam kita. Ada kuasa waktu kita bekerja, ada kuasa waktu kita kuliah, ada kuasa waktu kita melakukan begitu banyak hal. Dan kuasa itu yang akan membuat setiap kita berhasil dan beruntung. Tapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati dan perjalanan kita beruntung, saudara. Betapa pentingnya kita ada di hadirat Tuhan, karena waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita percaya Yesus sanggup melakukan begitu banyak perkara. Itu yang pertama, kita hidup dalam hadirat Tuhan. Bicara soal minyak, bicara soal bahan bakar, dalam kerohanian kita butuh bahan bakar supaya roh kita tetap bernyala-nyala dalam Tuhan. Dan kita layak berkenan di hadapan Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang pertama, hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang kedua, bicara soal minyak, berarti kita bicara soal pengurapan. Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam pengurapan Tuhan. Gimana caranya untuk kita bisa terima pengurapan? Yang pertama, dari yang tadi, dari poin yang pertama, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan yang baik. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengurapi kita secara pribadi lewat kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengurapi setiap kita, orang-orang yang percaya. Saya ingat betul bagaimana ketika Daud diurapi oleh seorang nabi yang bernama Samuel, ya kan, yang diurapi dan kemudian ditetapkan pada masa berikutnya untuk menjadi seorang raja. Ketika dia diurapi, saudara, waktu berjalan tidak semulus yang dia perkirakan. Tapi ada begitu banyak goncangan yang dia lewati, yang dia hadapi, saudara. Tapi perhatikan baik-baik bahwa Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Waktu goncangan itu datang, waktu masalah itu datang dalam kehidupannya, ya kan, menantikan janji Tuhan dalam hidupnya, saudara. Goncangan luar biasa datang, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap melakukan bagiannya menjadi seorang pemazmur, saudara. Daud tetap hidup di dalam firman Tuhan. Sampai pada akhirnya, waktu yang menentukan dia menjadi seorang raja. Demikian juga setiap kita, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Alkitab sudah menjelaskan kepada kita secara gamblang akan ada begitu banyak hal yang terjadi, ya kan? Akan ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi Tuhan pengen setiap kita tetap taat kepada Tuhan. Karena waktu kita taat kepada Tuhan, ada pengajaran, ada lawatan Tuhan. Waktu kita taat kepada Tuhan, ada pengurapan khusus yang Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Pengurapan itu yang kita harus kejar. Pengurapan itu yang akan memampukan kita untuk berjalan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh, menjadi teladan. Pengurapan itu yang memampukan setiap kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan itu yang memampukan kita untuk menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga, atau the messengers of the third Pentecost, saudara. Pengurapan itu yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kuasa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, tanpa pengurapan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tanpa pengurapan kita nggak bisa melakukan banyak hal. Tapi kita tahu Tuhan bekerja secara supranatural untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita kejar. Yang pertama kita kejar keintiman. Yang kedua kita kejar pengurapan. Cara dapetin pengurapannya gimana? Pertama, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Waktu kita sudah intim dengan Tuhan, kita sudah ada di dalam hadiratnya, kita percaya Tuhan akan mengurapi kita secara khusus pribadi, lepas pribadi, lewat saat teduh kita, lewat hubungan doa kita dengan Tuhan. Yang kedua, lewat apa? Yang kedua, lewat pemimpin kita. Saudara, jangan pernah cukup hanya dengan beribadah setiap hari Minggu, ya. Tapi mari kita bangun hidup kita untuk kita ada di dalam satu komunitas-komunitas yang baik. Ada komsel, ada kul, ayo masuk di situ. Untuk apa? Untuk kejar pengurapan Tuhan. Saya percaya ketika kita ada dalam komunitas-komunitas yang baik, komunitas-komunitas yang mengajar kita untuk lebih mengenal firman Tuhan, pengurapan itu akan terus semakin lama semakin mengisi hidup kita. Dan ketika kita penuh dengan pengurapan daripada Tuhan,
itu akan mengajar setiap kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan, saudara. Lewat pemimpin kita. Kalau mungkin saudara bisa menghubungin gitu ya, pemimpin, gembala, saudara, atau kabit, saudara, atau siapapun yang saudara anggap sebagai pemimpin, hubungi saudara. Minta doa dari dia, minta pengurapan dari beliau gitu saudara ya. Karena kita percaya pengurapan itu turun dan melawat setiap kita, memampukan kita untuk bergerak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup setiap kita. Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah cukup dengan hanya sekedar ibadah. Tapi mari kita bangun hidup kita dengan komunitas-komunitas yang baik. Kalau ada fellowship, saudara datang. Online datang, saudara. Datang, saudara. Untuk apa? Karena waktu kita punya komunitas yang baik, kerohanian kita juga akan semakin baik, saudara. Dan itu akan membuat setiap kita tetap teguh, tetap kuat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bukan satu kebetulan hari ini kita boleh ketemu dalam hadirat Tuhan, karena saya percaya ada satu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saudara menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seperti 5 gadis bijaksana, mereka membawa pelita dan juga membawa minyak. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih banyak, saudara, daripada 5 gadis yang tadi. Yang bodoh tadi, 5 gadis yang bodoh, mereka membawa pelita, mereka membawa apa yang ada pada dirinya saja. Tapi 5 gadis bijaksana, mereka rela, mereka mau berkorban untuk sesuatu yang lebih. Ya, untuk sesuatu yang lebih baik dan berkenan di hati mempelai laki-laki. Demikian juga Tuhan pengen setiap kita menjadi orang-orang yang berkenan. Ya. Ada lagu begini, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna dalam seluruh kehidupan kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Hari-hari ini Tuhan tuntut setiap kita bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen saja, tapi Tuhan tuntut setiap hidup kita untuk menjadi seperti Kristus. Karena ada tugas dan panggilan dalam kita, yaitu menyelesaikan amanat agung. Untuk itu mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Karena penting bagi kita terhubung dengan sumbernya, supaya kita tetap on fire menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang setuju katakan amin. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara semua di rumah-rumah, tapi yang saya tahu pasti Tuhan Yesus tetap akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, mujizatnya tetap disediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Taruh tangan kanan saudara di hati saudara, angkat tangan kirimu dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang menjadi kerinduan kami, biarlah apa yang menjadi persoalan kami, Engkau yang tolong setiap kami. Katakan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan apa yang jadi kerinduan hatimu. Katakan, hikaralaba yasyandaralaba rabaralaba, oh rabakaralaba rabaralaba. Kalau engkau butuh mujizat, katakan kepada Tuhan hari ini. Kalau engkau butuh pertolongan Tuhan, katakan kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan ada di tempat di mana saudara beribadah, di mana saudara duduk, di mana saudara menyaksikan ibadah ini hari ini. Oh rabakaralaba rabaralaba rabaralaba. Tuhan tolong anak-anakmu, tolong hamba-hambamu Tuhan. Pakai mereka semua untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami percaya ada kuasa mengalir dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai dengan kami sampai penggenapan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan.
Pakai mereka semua untuk menjadi seperti Engkau, menjadi seperti Kristus, dan hidup mereka memulihkan banyak orang lewat kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka semua. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan pulihkan keadaan keluarga mereka, pulihkan keadaan ekonomi mereka Tuhan. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu, tapi kami percayakan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang beracara buat kami dari awal sampai pertengahan dan akhir daripada hidup setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa perlindungan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.